mengandung atau berisi janin, yo lakinya, suaminya ya kan, apa bujunya yang mengandung itu ya Pak, itu sering ini apa senengnya baca Al-Quran, terus baca Al-Quran walaupun dilantunkan, terus sholawatan. Nah, itu dari roh-roh tadi yang masuk tadi itu udah masuk ke janin tadi itu langsung terisi dengan lafal-lafal ayat suci sesuai janjinya roh tadi itu. Udah seneng, makanya kan bayi lahir sebelum masuk ke janin tadi, Allah bertanya pada roh tadi, hei roh, siapa yang kamu sembah? Ya, langsung angkat tangan. Roh tadi angkat tangan, ya Allah, saya bersumpah besok saat ini saya punya wadah akan selalu sebut namamu. Hanya engkaulah penciptaku, hanya engkaulah sesembahanku. Sebelum masuk ke janin, maka langsung ditiupkan roh tadi 3 bulan 4 bulan itu ya kan, kami sering menjauhnya sini mati ya kan. Itu makanya apa namanya itu, bayi itu selalu menggenggam, lahir selalu menggenggam itu teringat janjinya itu jangan sampai lepas. Jangan lepas itu takut lepas apa yang diucapkan sebelum dia masuk ke wadah atau badan janin tadi. Kita semuanya. Tapi kenapa setelah sudah dewasa kok banyak yang lupa? Ya karena ya tipu daya iblis, setan tadi itu sudah berusaha menutupi. Begitu lahir ceker, nangis, gegem, mempertahankan apa yang diucapkan tadi itu asma Allah ya kan. Makanya tertulis kalau di sini kan ada lafalnya, ada angkanya. Ini angka 18, ini 81 ya kan. Ini berarti kan 18 sama 81 itu sama dengan 99, 1 sama 89 ini 8 sama 1 juga 9, berarti jumlah itu 99. Itulah asma Allah. Asma Allah itu yang selalu disebut. Karena itu sesuai janji yang mau masuk ke janin tadi itu. Lalu Allah menanya. Makanya ngomong sadar ini ya saling sebut asma Allah, entah itu Allah, entah itu ya Latif, atau itu ya Rahman, atau ya Rahim, itu semua asma Allah. Dan dalam segi ini ya tetap seperti secara umum ya Allah kan gitu ya kan. Makanya zikir selalu sebut nama Allah. Jarang ya nanti sibu-sibunya lagi proyek panas-panas boro-boro nyebut mikir haus saja sulit ya kan. Mana air mau minta takut selalu sebut hati kita diisi asma Allah, lalu berzikir. Pernah tak kupas dulu kayaknya ya janji menggenggam sudah pernah ya. Terus kalau yang hari-hari perawatan hari-hari itu gimana sih? Kurang mudeng itu loh, kan ya siapa tahu aku ada jalurnya nggak mau ke enggak, yang maksudnya
ini loh, ajaran maksudnya kalau dari segi Islam itu harus kita memperlakukan hari-hari itu harus bagaimana gitu loh. Aku nggak tahu, jujur nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya tetap nggak tahu. Oh nggak tahu ngaku tahu terpaksa mengarang saya kan. Oh takutnya kamu udah hari-hari ini kan ada pembayarannya. Enggak, maunya ada yang dikubur, ada yang dilarung, ada yang digantung. Itu gitu. Menurut saya itu kembali lagi ya. Menurut saya itu hanya adat kepercayaan ya. Nah, kalau beli kubur aja, karena ibaratnya kita jasad kita dari tanah kembalikan ke tanah saja. Ya, emang ya bener sih. Kalau di kampung saya itu ya ada yang dikubur, ada yang digantung. Iya banyak. Jadi gantung itu ntar kalau udah 2-3 tahun itu emang jadi tanah di kendinya itu. Giliran dibuka ya jadi tanah itu ntar. Jadi ya, nggak jadi apa bangkai apa itu enggak, jadi ini tanah. Jadi mending kalau kita jasad kita kan dari tanah, dari saripati tanah ya kan. Itu ya mending dikubur. Jangan lama-lama. Ibaratnya kayak orang mati itu sebenarnya itu jangan lama-lama, buru-buru dikubur sebenarnya itu. Ya, kan itu panggilan Allah, itu Allah yang memanggil. Jadi cepat-cepat dikubur, jangan ditunda-tunda. Semakin cepat semakin bagus. Kan mati dipanggil Allah kan, suruh menghadap Allah. Cepat-cepat gitu kan. Kayak tadi apa namanya pusar ya? Hari-hari yang kayak daging itu ya. Itu ya mending dikubur. Kalau masalahnya tadi itu kayak digantung atau di apa saya nggak tahu itu, ya itu menurut saya itu ya kepercayaan kayak adat kopi ya. Benar nggak Mbak? Saya kurang paham masalah itu. Kasih pulpen, biar pinter. Maksudnya nulisnya kepiye? Itu kan juga kasih palu sama linggis. Segi kepercayaan saya nggak tahu ya kan. Aku ingin mendem, cuman kan nonton YouTube, tata carane. Jadi dibuat kendi, Iya. ada tutup kan mori taruh kendi, terus hari-harinya masukin, morinya tutupin, di atasnya mori itu kasih garam, kembang, pulpen, buku, adan. Komat masukin kondom buka itu kemarin ngomongin tetangga karena dulu nggak ngerti mau dipendem aja, nggak mau dikasih kendi langsung marah pendem kan. Jadi ini mampu ngambar ya untuk menghindari bau mungkin ya yang dalam lah ya, mungkin kalau nguburnya dangkal sekilan ya mungkin dilubangi curut atau tikus ya bisa bau lah. Namanya bangkai. Itu kan menghindari tikus. Nah iya ya pokoknya supaya tidak jadi mudaratnya itu ya dihindari supaya terjaga minimalnya itu kalau bolong itu biar nggak bau lah ya kan. Kalau Jawa di Jawa ya kalau anaknya laki-laki ya sebelah kanan pintu. Kalau cewek ya sebelah kiri pintu. Itu malah belas nggak ngerti. Tapi yang digantung itu dibumboni malahan. Waduh. Bener itu biar nggak bau itu. Ya garam, ya kunyit, diulek jadi satu itu. Ya adat itu tadi berarti ya. Waduh ya, aman. Dari situ kubur ya. Jadi tahun saya aja ya nih, saya kalau namanya kepercayaan ini dan itu saya nggak tahu, saya juga nggak paham. Intinya kalau saya dari tanah kembalikan ke tanah saja, itu kan raga dari badan kita. Kalau roh ya kembali ke Allah, ya kan, jelas itu. Terus ini saya kembali lagi ke setan ini Mbak. Setelah 4 bulan itu kan ulama mengatakan bahwa roh baru dimasukkan lagi sudah memasuki 4 bulan. Nah, itu dianjurin kalau bisa suruh baca surat ini ya itulah itu yang dimasukkan itu intinya biar apa itu Mbak? Intinya ya bukan masa biar apa ya, ya minimal kita ibadah kepada Allah lah, ya kan.
supaya dari surat Ar-Rahman ya, surat Tabat, surat Yusuf segala kan Ya Maryam. Maryam ya, mungkin seseorang yang mempercayai tadi mungkin ada suatu gurunya supaya insya Allah besok kalau perempuan bisa jadi solehah ya kan, Siti Maryam. Kalau laki-laki insya Allah bisa jadi Nabi Yusuf, insya Allah fadilahnya begitu. Tapi semua wahu alam, tergantung masing-masing lah. Kalau saya pribadi ya tetap intinya ibadah, jadi tidak ya bagus, itu bagus istrinya duduk di sini atau di mana barengan kita membaca ayat Al-Quran itu bagus. Jadi biar janin yang di dalam tubuh, dalam perut tadi itu mendengarkan ayat-ayat suci sebelum lahir sudah terbiasa, sudah mengenal keislaman, kitab Allah. Sekarang udah mengenal kitab Allah, jarang dibaca, belum tentu sebulan dibaca. Yang dibaca cuma apa? Yang rutin itu aja paling. Bener kan? Udah mengenal padahal itu. Makanya dari situ sudah mengenal dan dijalankan. Dari sebelum lahir pun sudah mengenal dan sudah mengerti, dan insya Allah besok kalau lahir dan nyampe dewasa balik tadi itu supaya sering-sering bertadarus baca Al-Quran, tidak hanya mengenal tapi menjalankan. Jadi berarti orang mengteori tok ya, jadi terlatih di situ. Kalau masalah nanti saya kurang paham ya. Sekarang kalau ini Mbak ngomongin, maaf nih ya, yang non muslim ya, kita ya pengen tahu lah ya, yang namanya bayi kan yang suci kan, ya kan. Lah itu gimana sih, maksudnya dijanji, disumpah apa ini enggak juga sama Allah waktu dalam kandungan itu? Semua sama. Roh itu yang non muslim juga, non muslim pun juga kayak gitu kan, walaupun kita lahir itu bukan muslim, tapi roh tetap satu, roh milik Allah. Iya, tetap sama. Berarti ntar kalau udah urusan di dunia itu, urusannya mau nyembah Allah apa enggak kan udah kembali ke masing-masingnya tadi. Tergantung dari lahirnya, didikannya ya kan. Makanya dari kecil dididiklah, jangan nomor satu jangan dikasih benda-benda makanan yang benar haram. Itu sudah menutupi dia sendiri, anak ya kan. Terus diajari berbohong, itu sudah sedikit, walaupun memang tidak sengaja. Banyak, nah, contoh kecil aja nih, anak rewel pengen jajan, jangan jajan, bisa ntar ada hantu atau apa, itu sudah berbohong kan. Itu sedikit, walaupun tujuannya bagus ya kan, tapi sebenarnya itu tidak ada namanya berbohong itu kebaikan, nggak ada. Bohong tetap dosa, sekecil apapun bohong tetap dosa, walaupun itu demi kebaikan. Ya, kadang bab ini kontroversi ya, banyak yang berpendapat juga saya berbohong sedikit kok, tapi demi menyelamatkan seseorang itu juga bisa. Tapi yang garis bawahi itu yang berbohongnya tadi itu, berbohongnya. Kalau yang menolongnya mungkin murni benar, ya, itu sangat bagus. Tapi kalau dari yang cara berbohongnya tadi itu yang kurang pas. Makanya dari situlah orang tua atau orang terdidik dari situ mulai mengeras hatinya. Apalagi nggak pernah diajari atau sentuh bab akidah, ya tambah banggal, tambah atos hatine. Kadang-kadang masih kecil rewel, nangis, udah bisa jalan umur 4 tahun, senang-senang jajan, merayal sampai orang tuanya pusing. Sebenarnya itu bukan salah anak sebenarnya, orang tua. Jadi tidak punya orang tua, mungkin biasanya orang tua juga sibuk ya. Didikannya bagaimana dari kecil, sama dengan gini aja sama aja gini aja lah. Ya secara ini, yang sampai yang ahli-ahli yang punya burung, ya kan, burung ciblek, perenjak ini banyak. Itu kan makanannya ulet,
Tapi kalau dibiasakan makan pur, jadi mau kan. Padahal favoritnya ulet ya kan, apa jangkrik ya. Tapi setelah dipelihara, dimasukin kandang, tiap hari dikasih pur, dilatih dari kecil gitu kan, itu tetap condong ke pur kan. Kalau dari gede pasti pur kurang mau. Ada didikan dari kecilnya tadi. Bagaimana? Ibaratnya anggap aja itu burung tadi itu anak kamu sebagai orang tua. Ibaratnya begitu. Lalu kalau nggak pernah dididik ya liar, tetap liar. Contohnya begitu. Labrakan. Itu hanya contoh yang gampang dicerna saja ya. Ini dari kecil, Mas Agung, mumpung istrinya lagi mengandung, udah berapa bulan nih? Satu bulan. Ya pokoknya sering-sering di rumah berzikir, baca-baca sholawat, jangan diam, supaya istrinya mendengarkan juga. Insya Allah si jabang bayinya juga mendengarkan, baca-baca Al-Quran, bisa enggak? Ya kalau nggak bisa sekalian ngundang Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ngajarin, tapi yang keras, istrinya di sampingnya kan gitu. Insya Allah sama dengan disarin tadi itu. Jagoblona. Nah, tapi alhamdulillah malam Jumat masih mau mediasi. Kalau perlu jangan hanya malam Jumat, tiap hari. Jangan hanya waktu tertentu. Namanya baca siang malam boleh, hari-harinya nggak terbatas. Seperti bacanya seminggu sekali. Ya itu kalau sehat, kalau sempat, kalau enggak banyak kamu kerja sip 2, nggak sempet deh. Jadi 2 minggu, 2 minggu. Sip 3. Sip 3. Satu sip 2, Mbak. Ya ibaratnya ya. Sip 3 nggak sempet. Tidak, istrinya ya minta pas ini minta jajan kayu keluar, kapan bacanya ntar pas hari-hari Jumatnya tadi yang sebagai patokannya nggak sempet kan. Ya sesempet aja semungkin, sempetnya sekarang nih baca ya kan, malah orang betah ning rumah ya kan. Dimusuh istrinya lagi mabuk-mabuknya, mual-mual ikut pusing ya kan. Mal-mal. Makanya dari itu tergantung didikannya ya kan. Rasulullah aja itu dulu lahir di kalangan orang Quraisy, orang-orang kafir. Bayangin aja. Itu kan bisa jadi, Allah bisa memilih Rasulullah sebagai utusannya ya kan. Jadi di situ juga Rasulullah memang sudah dijamin. Jadi kalau masalah anak tadi itu didiklah dari kecil, mumpung masih kecil, itu memang sulit mendidik masih kecil, tapi insya Allah itu akan ingat terus sampai tua. Beda sama kita ini, diajarin gampang, keluar dari pengajaran lupa semuanya. Iya kan, ngajar anak kecil paling sulit. Tapi insya Allah itu kalau dia masuk akan diingat terus. Nah kalau udah kayak udah tua bangka kayak gini, kalau pas diomong gini mudeng semuanya. Habis lepas dari sini, oh jadi ngomong opo yo, ya hilang kabeh. Kilaf kok sering. Kilaf hanya sekali. Iya. Hah? Kali. Katanya kalau khilaf itu nggak boleh disalahin, Mbak. Khilaf memang benar, nggak boleh. Tapi khilaf itu tidak disengaja. Kalau enak dikhilaf-khilafkan. Nggak bisa. Intinya kan khilaf, Mbak. Intinya khilaf. Enak kok. Khilaf enak di khilaf melulu. Iya. Nggak bisa. Khilaf itu di setengah kesadaran yang dipenuhi dengan nafsu, hanya sedekat. Habis itu menyesal. Itu namanya khilaf. Bukan khilaf tapi ulangi lagi. Itu bukan khilaf, ketagihan. Blek. Betul nggak Mas Agung? Innal habib al-Mustafa dzurafati